Misalnya kita akan mulai. Mudah-mudahan gue bisa ngisi di beberapa minggu ya. Kalau misalnya kalau nggak Rabu, Jumat atau Rabu, Sabtu gitu ya. Untuk sesi curhat, terus abis itu di sesi-sesi siang ataupun setengah 4 gitu ya. Gue akan kasih kisi-kisi jam 3 lah. Jam 3 gue akan kasih kisi-kisi buat kalian supaya kalian bisa cuan buat ngambil besoknya. Ya kan? Oke guys. Lanjut. Nah, gue akan share mengenai apa namanya IHSG. Jadi IHSG sebenarnya seru ya guys ya. Gue share dulu. Oke. Nah, IHSG ya, share. Nah, IHSG udah ya. Salah nih. Ini. Set. Nah, gitu ya. Welcome demo. Nah, salah. Ini kali ya. Set. Nah. Ini apa gini? Gini. Ini kali ya. Oke. Nah, jadi IHSG guys ya, seperti yang kalian tahu adalah dia naik terus ya. Banyak yang meragukan setelah dia turun di sini, gitu ya. Turun sempat menuju sini, terus akhirnya dia naik. Nah, dalam hal ini kalau menurut gue tuh wajar ya IHSG naik kayak begini karena banyak orang berharap bahwa kemajuan ekonomi yang dilakukan oleh presiden sebelumnya gitu ya bisa dilanjutkan oleh presiden yang sekarang. Jadi banyak optimisme gitu ya, walaupun memang ada gejolak-gejolak gitu ya, tapi optimisme itu sebagai investor mereka berharap bahwa kita akan terus berjalan. Ya, apalagi di dalam pidato-pidato partainya kayaknya akan melanjutkan beberapa program-program yang ada sebelumnya gitu ya dan memperbaiki. Mudah-mudahan lah ya kita harapkan semuanya lancar-lancar aja. Nah, dengan optimisme itu ada beberapa saham-saham nih yang gue lihat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dulu sebelumnya IHSG dalam mingguan ya, ini udah keluar batasnya. Nah, buat kalian yang nanti akan lagi belajar gitu ya guys ya, ingat garis yang gue bikin di sini ya. Ini 7.300. Ini naiknya lumayan ya. Dulu orang berangan-angan, kapan ya IHSG 7.000 gitu ya. Sekarang kejadian ya. Dulu malah ada sahabat gue Mang Amsi sampai ada yang naruh IHSG 6.500. Kalau sekarang jadi 6.500 orang membayangkan kaget gitu ya. Tapi memang dulu angan-angan gitu ya, tapi ternyata udah ditembus sampai 7.000 gitu ya guys ya. Sekarang marah 7.600 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tembus 8.000 ya guys ya. Tentunya ini bagusnya sih ada koreksi dulu gitu ya. Kita lihat aja gejolak IHSG. Walaupun begitu, gue melihat bahwa ada stagnan, jadi banyak menunggu ya kondisi perekonomian. Ada kemungkinan di September ini akan turun gitu ya, karena menunggu kebijakan Fed, lalu juga harga komoditas yang menurun ya, karena udah masuk musim dingin dan stok build up-nya juga udah mungkin udah udah aman gitu ya. Tapi kita lihat bahwa konsumsi ya di IHSG masih oke gitu ya. Nah, mudah-mudahan tingkat beli konsumsi kita juga masih jalan ya, walaupun inflasi juga lumayan. Mudah-mudahan juga roda perekonomian tetap jalan. Ya guys ya. Nah, dari sini kalau gue melihat bahwa ada kemungkinan dia merah, tetapi ada beberapa saham yang menurut gue akan meluncur gitu ya. Salah satunya mungkin kalian bisa lihat ada saham-saham yang mungkin gue perlu highlight adalah saham-saham saham-saham seperti konglomerasi yang namanya Prayogo Panestu ya guys ya. Nah, ini dia nih. Kemarin baru dibahas oleh CNBC bahwa ada beberapa investor asing ya mulai
membeli gitu ya, meningkatkan kepemilikannya secara signifikan ya. Baik itu di BRPT, lalu ada di TPIA gitu ya, terutama dua ini ya. Nah, saham-saham ini juga gue juga melihat bahwa dia kayaknya seru gitu ya guys ya. Gue sih nggak begitu ngelihat asing dan apa namanya asing atau lokal gitu ya. Tetapi gue melihat dari sisi support dan resisten dan kenaikannya. Nah, apabila di sini gue garisin ya guys ya. Nah, kalau kita lihat secara weekly, apabila kita melihat apa namanya titik garis pantulannya yang pernah menjadi resisten dan pernah menjadi apa namanya support gitu ya. Ini dia nih, ini kan. Tuh ya 1 2 3 1 2 ya begitulah ya. Pokoknya it's an area ya, nggak perlu akurat-akurat tapi garisnya di situ. Nah, dilihat bahwa ini kayaknya akan mantul dan akan naik gitu ya guys ya. Nah, di sini gue juga tarik garis bahwa ada kemungkinan bisa nyampe 1400 atau mungkin bisa naik lagi menuju 1800. Ini ada kemungkinan bisa naik. Kalian kalau mau nyicil boleh, kita lihat di daily-nya. Ya, cicil dulu, siapa tahu beneran kan gitu kan. Karena nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang benar-benar 100%. Termasuk gua guys. Walaupun ya lumayan lah bisa memberi cuan ya. Nah, ini kan masih koreksi, dia lagi mantul ya. Pasang SL aja di 1055 gitu ya. Nah, yang kayak begini mungkin kalian bisa hitung long positionnya, mungkin kalian beli di sini. Targetnya mungkin di 1500 ya. SL kalian bisa ditaruh di bawah sini dengan 10% gitu ya, atau di sini ya dengan 7% ya, tergantung ya risk appetite-nya kalian gimana. Nah, mungkin ini bisa dicicil ya guys ya. Jangan langsung all in semua ya, karena kita nggak tahu nih, takutnya diguyur di September kan nggak enak ya kan. Jadi bagusnya adalah dicicil ya. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke satu lagi saham Prayogo Pangestu adalah TPIA. Nah, TPIA kemarin sempat koreksi ya guys ya. Dan ini terlihat dia mulai mau mendobrak dari averages-nya ya di daily. Dan kalau gue lihat juga di weekly, karena kita lagi bahas saham-saham weekly ya guys ya. Di sini berhasil mantul ya guys ya dari support atau resisten 9.000-nya. Ya, jadi ini menurut gua kalau besok ya dalam 1 minggu ini dia berhasil tembus dari 10.200, maka dia ada kemungkinan akan menyambut all time high lagi. Ya, jadi bolehlah ditaruh di 8825 SL-nya kayak begini ya. Kurang lebih ya guys. Ini di 8825. Targetnya boleh di 1125 atau 12.000 juga boleh ya. Tapi kalau menurut gue ya daerah-daerah sini 11.200 sih oke. Beli di area-area apa namanya 9425 ya. Kalau di daily itu jadinya seperti ini guys. Nah ya, ini kemungkinan ada koreksi sih. Kalau menurut gue kita lihat aja koreksi di sini atau koreksi di sini ya. Kita lihat aja, kalau dia koreksi di sini gimana? Ya boleh lah cicil aja dulu, ya kan? Siapa tahu jalan, ya kan? Dia adjust aja SL-nya. Oke? Nah, itu TPIA guys. Jadi apa namanya? Boleh dilihat-lihat ya untuk mingguan. Ya, semoga bisa lancar. Oke. Balik lagi ke saham-saham yang lain, ya. Gue melihat ada saham logistik namanya LEAT ya. Namanya LEAT, Logindo Samudra Makmur. Nah, Logindo Samudra Makmur ini juga gue melihat bahwa dia kayaknya mau jalan lagi nih. Ya, apalagi kalau dia berhasil tembus dari 100 peraknya gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa nyampe ke 120 ya. Nah, ini mungkin bolehlah dilihat-lihat guys, hati-hati juga dengan market kapitalisasinya gitu ya. Jangan banyak-banyak ya, jangan naruh 1 M di sini ya. Tapi naruhlah sesuai dengan porsinya. Ya. Beli mungkin dari area 96 atau 90, SL taruh di 80-an. Target 120 untuk swing ya, atau target pertama 103 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Kamu juga bisa lihat di daily-nya ya sebagai pemastian itu ya. Ini yang tadi gue bilang ya. Nah, ini juga kamu boleh lihat
ya. Dia naik lagi nggak? Beneran nggak? Di sini kalau dia tembus dari 96, bolehlah diambil lagi gitu ya. Kalau kamu mau main di daily atau trading di daily, kalau di weekly tadi yang seperti saya bilang ya. Oke. Lanjut setelah itu saya ada namanya sorry. Bentar ya. Nah, ya oke. Nah, lanjut tadi jadi apa namanya TPIA ya guys. Ya, sorry gue ulangin lagi. TPIA tadi Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi TPIA tadi ya, ini ada tanda-tanda untuk dia jalan gitu ya guys ya. Peluangnya juga lumayan. Kamu beli di area 9625 atau di 9925. Targetnya 11.325 atau mungkin misalnya di 8.800. Lalu ada logiknya adalah layout ya guys ya. Layout ini ya, layout ini kayaknya ya. Nah, layout ini juga seru ya guys. Lead, Logindo Samudra Makmur ya. Beli di area 90 ya guys. SL di 84. Mudah-mudahan bisa. Ini kayaknya bakalan nyampe 123 nih. Ini melihat double bottom ya guys ya. Nah, di sini ya 92. Jadi mungkin kamu cicil 100, kamu beli lagi ya, targetnya di 120, 130. SL kamu taruh di bawah 80 ya. Ya, jadi mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu setelah itu ada namanya PNLF. Ini juga seru. Gua melihat bahwa dia udah tembus dari resisten 3.600-nya, jadi resisten dan support ya. Area lah ya guys ya. Dan ini mudah-mudahan bisa tembus dari 446. Ya, kalau dia tembus dari 446 dan 482 mungkin bisa sampai ke 740 ya guys ya.
Ya, kita lihat aja ini lagi ada resistennya. Tapi kalau menurut gua kalau dia berhasil tembus ya di sini ya 428, SL-nya taruh di daerah sini ya, di daerah sini 358. Targetnya mungkin pertama ya, bisa sampai sini ya cuy. Nah, 730 ya. Wuhui, kalau benar ya. Tapi ini resisten yang memang sering terjadi ya. Ini ada sekali ya di 25 Februari 19, area 44, 44 ya. Gampang aja kalau gua ya, lihat kirinya aja ya guys ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dia akan jalan. Dan kalau memang ini ternyata bisa tembus dari 458 atau 466, maka bisa kita ya almost 10 bagger lah ya, 70% cuan ya di PNLF. Kita lihat aja, mudah-mudahan lancar. Oke, itu PNLF ya guys ya. Lalu yang terakhir ada namanya saham Toba. Nah, punya Om ya. Om LHP. Katanya gosipnya, padahal nggak tahu ya. Nah, saham Toba ini gue juga melihat bahwa seru nih ya. Om, ini sahamnya non kapital kapitalnya kecil ya, tentunya kapital kecil ya di adjust dengan besar kecilnya kalian berinvestasi di sini atau bertrading ya guys. Jadi bisa lah nyampe 535 ya, diikutin aja di daily-nya atau di weekly-nya. Kalau di daily-nya, nah ini kan beli di area 426, SL taruh 364 dan 324 ya. Tadi target-target mungkin ya daerah sini lah ya. Ya cuy, 620-an ya. Sini nih. Ya, 620-an mungkin oke. Ya. Salah. Nah, 620-an. Ya, sinilah ya. Sip. Nah, lancar ya. Nah, kalau di weekly kita bisa lihat dari sini. Nah, mudah-mudahan lancar ya guys. Ya, ini supportnya 366. Beli area 424, mudah-mudahan nyampe 625. Ya, kita lihat aja apakah benar atau enggak. Tuh. Area. Nah, lumayan lah. Kalau benar kejadian ya cuy. Ya kan? Oke. Okay. Nah, tapi kalau ditanya yang mana nih Om gitu kan, ya monggo dilihat-lihat yang Om Prayogo punya ya sama PLN Waf. Ya, kalau gue melihatnya seperti itu ya. Batu bara mungkin akan koreksi dulu ya bersama penurunan harga oil dan penurunan harga emas mungkin ya, kita lihat aja. Mungkin banyak orang yang akan mulai melakukan investasi di usaha lagi ya, karena banyak kan sekarang orang nyimpen duit kalau di Amerika ya, karena bunganya gede ya. Oke, so itu aja dari gua. Semoga bisa membuat kamu lancar gitu ya, dan semoga bisa membuat kamu cuan. Sorry banget banyak delay ya guys ya, tapi mudah-mudahan next bisa lebih baik. Itu aja, Dep Trader 8 signing out. See you, have a good day guys, bye bye.